Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Rahman, NPM 2357051018. Di sini saya akan menganalisis perbandingan dari depth first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Pertanyaan pertama itu apa ya? Kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma, yaitu depth first dulu ya. Depth first itu kalau nggak salah kompleksitas waktunya itu ini VE-nya ini vertikal, E-nya ini edge. Terus kalau kalau breadth juga itu kalau nggak salah sama, ya sama OV plus E, yaitu V-nya vertikal dan E-nya edges. Lalu perbedaan utamanya itu eh, DFS itu menggunakan tumpukan stack dan implementasinya itu bisa menggunakan rekursi atau stack eksplisit. Sedangkan kalau BFS itu yaitu yang menggunakan antrian QW. Kalau DFS kan stack, kalau eh, BFS itu pakai QW. QW ya ya. Terus cara kerja DFS itu yaitu menjelajahi satu jalur sampai ke simpul terakhir sebelum mundur dan mencoba jalur lain kedalaman. Lalu kalau misalnya BFS itu dia cara kerjanya itu menjelajahi semua simpul pada satu level sebelum berpindah ke level berikutnya. Contoh penggunaan DFS itu cocoknya untuk yang mencari jalur dalam seperti labirin atau teka-teki yang memiliki satu solusi, atau masalah yang memerlukan pencarian menyeluruh di salah satu cabang terlebih dahulu, seperti permainan catur atau teka-teki sudoku. Lalu kalau BFS ini penggunaannya itu lebih cocok untuk menemukan jalur terpendek dalam graf atau yang tidak berbobot, atau untuk masalah yang memerlukan informasi level terdekat seperti dalam pencarian level order pada pohon. Ya, kalau untuk DFS itu cocok untuk masalah yang memerlukan penjelajahan mendalam seperti pencarian jalur dalam labirin, teka-teki, analisis jaringan untuk mencari komponen yang terhubung atau menyelesaikan masalah yang memerlukan eksplorasi lengkap sebelum kembali. Lalu kalau BFS itu cocok untuk masalah yang memerlukan penemuan jalur terpendek seperti rute terpendek dalam graf yang tidak berbobot, penjelajahan pohon keputusan, dan aplikasi yang membutuhkan pemahaman tentang level jaringan seperti dalam jaringan sosial atau sistem rekomendasi. Yang ini yang keempat, tampilannya ini BFS, yang ini DFS. Kalau kalau BFS itu dia eh, 0, misalnya dimulai dari start 0, dia 1. Nah, dia itu nggak, dia habis ke 1, misalnya satunya udah, dia kedua. Lalu kalau misalnya duanya udah, dia ketiga. Nah, kalau misalnya tiganya udah, dia bakal keempat, lalu kelima, keenam, ketujuh. Berbeda dengan DFS. DFS ini, dia kalau dari yang mulai startnya 0 ke 1, habis itu dia 1 ke 4 dulu. Habis dari keempat, dia balik lagi ke 1 dan kelima lagi, baru balik lagi ke 1, balik lagi ke 0 lagi, lalu kedua, lalu ke 6, lalu balik lagi ke atas, lalu ketiga, ketujuh balik lagi ke atas. Dia lebih, eh pokoknya kalau BFS itu dia lebih nyebar, sedangkan kalau DFS itu dia lebih ke dalam gitu. Ininya apa? Dia kalau misalnya ke satu stack itu harus kelar dulu gitu. Maksudnya sampai turunan dalam. Sedangkan kalau BFS ini nggak harus gitu, nggak ke dalam. Jadi kalau 0 ke 1 dia bisa kedua. Emang gini cara kerjanya. Sedangkan kalau DFS itu kalau udah ke satu harus dulu kelarin dulu. Misalnya satu ini punya turunan atau anakannya lah ya. Nah, kalau dia masih punya turunan lagi 4, misalnya 4 ada lagi turunan berapa, 10 itu nanti dia ini dulu kelarin dulu semuanya yang ada di dalam bagian sini, nah, baru nanti ke sini, habis itu balik lagi ke atas, terus gini. Oke. Terus pendapat pribadi tentang algoritma terbaik. Eh BMS itu termasuk pilihan terbaik untuk
menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot atau untuk menjelajahi graf yang lebih luas dalam aplikasi seperti jaringan sosial. Kalau misalnya DFS itu lebih baik untuk masalah yang memerlukan pencarian menyeluruh di salah satu cabang terlebih dahulu, atau untuk masalah dengan struktur pohon yang dalam seperti teka-teki ya, karena dia ya karena cabang-cabang ini, misalnya kalau ini harus kelar dulu. Lalu yang namanya apa sih? 6 itu penjelasan ya. Berikan penjelasan istilah-istilahnya terhadap analisis yang kamu lakukan. Jadi di sini nih terdapat apa? Graf itu A B C D F G H sampai A B C D E F G H I. eh jadi black ini tanda yang udah visit. Visit apa ya? Maksudnya tuh jadi misalnya kalau ada di stuck, stuck misalnya di stuck itu ada AB. Nah, nanti pas di pop dia tuh udah keanggap visit atau udah kehapus lah gitu bisa dibilang. Nah, kalau gray ini, abu-abu ini tanda yang mau bakal dikunjungin atau divisit. Kita mulai uh, dari start, mulainya itu dari A karena ini kan pusatnya awal. Kalau misalnya depth ini ya sama aja, mau berat juga sebenarnya mulainya ya dari awal dari A. Lalu A-nya ini bakal di pop atau dihapus. Akan bakal dianggap positif, bakal ditandain kalau dia tuh udah visit. Nah, setelah A-nya udah dianggap visit, dia bakal turun ke B sama G. Nah, kan kalau dep tadi itu kan saya jelasinnya kan dia bakal ini kan, bakal kalau misalnya ke B dia bakal turun dulu ke C. Seperti gitu. Nah, jadi di sini kalau yang di YouTube ini dia emang sengaja di B dulu yang mulai, nggak dari G. Jadi B-nya ini bakal di pop. Habis B-nya di pop, kalau misalnya dep itu dia bakal langsung ke C. Nah, B-nya dihapus kan masih ada sisa G nih di stuck. Nah, tapi karena B-nya masih punya apa ya sebutannya itu anakan atau turunan, karena dia masih punya turunan, jadi G-nya ini belum bisa langsung dihapus dari stack. Dia masih ngelarin dulu B kan kalau nggak DP itu kan dia harus lebih untuk yang cabang-cabang kan. Jadi dia cabangnya itu harus dikelarin dulu, maksudnya harus dihapus-hapus dulu baru bisa lanjut ke yang G. Karena dia ke sistem kerja itu gini, A ke B, terus ke C, balik lagi ke B, ke D lagi, terus balik lagi ke B, ke E, terus balik lagi ke B, baru ke A, baru ke G gitu. Nah, lalu, nah, G-nya itu nanti hapusnya. Nah, yang bakal dihapus itu C. C udah dianggap visit, lalu D juga harusnya, D-nya juga bakal dianggap visit, karena bakal dihapus dari stack, dan dianggap udah visit, terus lalu E. Nah, karena E masih punya anakan atau turunan, jadi E ini harus kelarin dulu yang F ini. Kalau di depth first search algoritma DFS, ini harus di pop dulu, harus diselesain semua dulu cabang-cabang yang ada dalam itu. Nah, karena ini semuanya udah hapus, nah baru dia bakal balik lagi ke atas dan dia akan memeriksa masih ada ini enggak, masih ada apa? Graf yang belum selesai belum atau stack yang belum. Nah, ini G. G kan belum nih, jadi G dulu. G di pop. Nah, H ini masuk ke stack dalam sini H turunannya. Lalu H juga dihapus di pop. Lalu I karena masih ada turunannya H, I. Lalu I juga di pop. Lalu setelahnya ini kan udah kan cara kerja depth first search seperti ini. Jadi dia tuh lebih ke mendalam ya. Jadi misalnya kalau A, B, misalnya ini kan A dulu pertama mulai, terus ada B sama G. Misalnya kita yang pertama itu B. Nah, nah B ini harus kelar dulu semua cabang. Mau cabangnya nanti C ini ada C misalnya ada lagi, C harus ngelarin dulu yang ada di dalam C. Baru selesai, baru ke D. D juga harus ngelarin dulu di dalam D. Tapi karena di sini nggak ada turunan lagi, jadi dia langsung balik ke B. Nah, yang ini karena ada turunan, jadi dia ke F dulu. Nah, lalu dia bakal balik lagi ke atas untuk memeriksa. Nah, dia masih memeriksa lagi, masih ada nggak yang belum selesai? Ini dianggap visit atau masih ada nggak yang belum? Nah, bakal ini dia ngeliat, oh ternyata G belum kan, karena dari tadi belum di ini. Akhirnya G, dia bakal turun sampai selesai. Kalau depth, sistem depth gitu. Kalau breadth, kalau BFS, apa? Aduh, tadi udah tertandain padahal.
Oke, kalau BFSI. Jadi kalau di apa di bread ini dia menggunakan kue. Nah, berbeda dengan dep yang tadi menggunakan stack. Jadi dia ini cara kerjanya itu dari A lalu ke B lalu lalu dari A terus nanti dia langsung hanya misalnya udah dianggap visit nih, berarti dia udah keluar lah, udah dihapus dari QW, dari penyimpanan QW. Nah, nanti B sama C ini bakal masuk ke dalam QW. Nah, tadi kan kalau dep itu kan dia ngelarin dulu nih, ngelarin misalnya kalau udah ada dua jalur gini, dua apa? Dua apa sih namanya jaringan atau tali. Nah, dia ini bakal kalau dep kan tadi kan dia bakal ngelarin dulu nih, misalnya dia nanti di dalam dia itu dia ngelarin dulu semuanya. Nah, terus misalnya dia pokoknya ngelarin dulu yang di B lah kalau emang mau mulai dari B awal. Sedangkan kalau dep ini dia lebih ke misalnya B udah, lalu C dia ke C, dia ngelarin yang ini dulu. Nah, habis ke C, dia baru ke D. Nah, habis ke D karena D karena masih dalam B ini, jadi D ke E dulu. Walaupun D ada isinya dia tetap ke E dulu, lalu ke F. Nah, dia nggak langsung ke H, beda sama dep. Dia karena kan C kan udah kan tadi. Dia bakal ke G. Lalu ke H lagi terus ke I. Kalau saya nggak salah ya, saya juga udah lupa kayaknya. Semoga benar. Coba ya kita lihat ya. Nah ini bakal di pop. Lalu B sama C ini masuk ke dalam QW. Lalu karena B-nya dulu, B-nya diproses atau bakal dihapus, dihapus. Karena B-nya dihapus, C, D, E, F ini bakal masuk ke dalam QW. Tapi yang bakal dihapus duluan C. Karena eh QW itu kan pertama yang dihapus ya. Jadi kan kalau A, B, C, misalnya B dulu, B. Nah, B-nya itu yang bakal dihapus duluan, baru nanti C, baru C yang dihapus. Nah, karena EFD ini jadi yang karena oh, karena C-nya udah dihapus, otomatis yang di G naik ke dalam QW. Nah, bakal dihapus lagi D, D bakal di pop, lalu E bakal di pop dan F bakal di pop. Lalu ke G, yang G-nya ini bakal di pop. Pas F di pop itu nanti H masuk ke QW, terus G-nya di pop, I masuk di QW. Nah, ini E di pop juga, F. Nah, H ini bakal masuk ke dalam QW, nemenin G. Nah, baru G hapus. Lalu I masuk ke dalam QW. Nah, terus H dihapus, bakal dianggap visit. Dan I bakal di ini anggap visit. Bakal dihapus juga pop, visit. Sampai habis. Oke. Nah, kalau lihat nih, bisa dilihat. Kalau bread itu dia hanya ngelarin dulu yang sini, baru dia kelarin semua. Berbeda dengan dep. Dep itu harus ngelarin dulu cabang-cabangnya. Sedangkan kalau bread itu bisa dia lebih ke misalnya ini udah hapus, nanti yang ini bakal masuk ke dalam QW. Nah, baru ngapus ini, baru ini yang masuk ke QW, tiga ini terus dihapus, ini masuk ke QW, ini dihapus juga, ini bakal masuk QW. Nah, kalau DFS ini dia ini, ini dihapus, ini bakal muncul di start, tapi ini harus dihapus dulu, baru dia. Nah, ini gitu-gitu juga, pokoknya dia harus ngelarin cabang dulu. Berapa menit ya? Ada nggak bisa dilihat lagi. Mungkin segitu aja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.